21 tahun kayaknya. 21 tahun ya. Waduh. Mereka mendapatkan sesuatu yang selama ini mereka tidak tahu gitu. Penting nggak? Sangat penting, Kak. Wah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ku Podcast yang didukung oleh Ku Podcastkan ceritamu. Belajar bahasa, mungkin kalau bahasa sehari-hari itu hal yang ya biasa aja begitu ya. Tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa menggunakan bahasa seperti kita, mungkin teman-teman kita yang memiliki keterbatasan begitu atau sebutannya disabilitas dan harus menggunakan bahasa isyarat. Ini bukan hal yang mudah ya, ini bukan hal yang secepat itu untuk mampu melafal atau melatih. Nah, spesial pada hari ini saya kedatangan tamu yang cantik seperti namanya, ada Kakak Ike Beauty Malboy. Hai Kakak. Hai Kak Rani, terima kasih Sudah datang. Saya harusnya minta terima kasih karena sudah hadir di sini dan sekaligus juga namanya juga secantik orangnya, parasnya beauty ya, cantik juga. Terima kasih. Cantik jiwanya, cantik hatinya, semuanya ya, serba cantik. Tapi kita nggak ngomongin soal kecantikan di sini ya. Karena kita ngomongin tentang JBI atau Juru Bahasa Isyarat. Juru Bahasa Isyarat. Nah, JBI ini kan sudah ada di seluruh Indonesia ya. Ya, Bahkan benar, ini merupakan ini organisasi ya? Atau ada yang organisasi, ada juga yang mandiri juga. Oh, mandiri juga ada, organisasi juga ada. Dan ini menarik sekali karena kalau kita bicara JBI secara nasional, ini terbentuknya sudah lama sekali ya, dan di Kota Kupang khususnya NTT sendiri ini kapan baru terbentuk nih Kak Ike? Oke Kak, jadi untuk Indonesia ada namanya Gerkatin, dan kalau di Kupang sendiri dibentuk itu awal mula kita waktu tahun 2018 saya bersama teman-teman kami dilatih oleh tim dari Jakarta ke Kupang. Waktu itu di gereja kami dilatih sekitar 15 orang pemuda-pemuda. Sebenarnya Ike sudah tahu bahasa isyarat dari kecil Kak. Oh ya? Jadi dari gereja setelah kebaktian kita ada kelas kemajuan. Itu seperti kita mendalami beberapa materi seperti itu, seperti pramuka Kak. Ekstrakurikuler. Iya, ekstrakurikuler, tapi di dalam gereja kami namanya Pathfinder. Oh begitu. Nah, dari kecil kami sudah dilatih dengan bahasa-bahasa seperti itu dalam nyanyian. Tetapi waktu 2018 itu baru kami dilatih benar-benar kata-kata, berkata-kata dan juga per huruf dan kata-kata itu Kak. Di 2018 yang nanti yang datang langsung dari pusat, dari Jakarta. Iya. Orang dari mana? Bukan Kak, dari gereja juga. Dari gitu. gereja juga. Oh, iya. Yang memfasilitasi datangnya orang tua untuk melatih ya. Iya. Oh, bukan dari JBI juga, bukan dari organisasi bahasa isyarat. Namanya itu komunitas Kak. Komunitas waktu itu ya. Namanya The Unspoken Ministry dari Jakarta. Jadi kami dibentuk di Unspoken Ministry di Kupang, khususnya di NTT, khususnya di Kupang. Jadi kami ada 15 orang. Dan setelah pelatihan itu ada kami diberikan pelatihan selama 3 hari. Setelah di hari terakhir itu kami dipertemukan dengan teman-teman tuli di Kota Kupang. Jadi yang mengajarkan kami juga itu adalah teman tuli Kak. Oh. Jadi dia dari Jakarta. Nah, teman-teman tuli ini mereka punya komunitas satu Indonesia juga, jadi mereka saling kenal. Jadi teman tuli yang dari Jakarta ini juga kenal teman-teman tuli yang di Kupang. Jadi kita dipertemukan di hari terakhir itu. Untuk menguji juga ya, iya. Yang sudah dipelajari. Iya, selama berapa lama itu dipelajari? 3 hari Kak. 3 hari aja udah langsung action ya. Tapi karena sudah pernah punya dasar juga dari awal katanya Ika ya, dari awal juga gereja juga sudah memberikan pelajaran seperti itu ya cukup lama. Berapa lama kamu berlatih bahasa isyarat ini? Dari kecilnya itu berarti kalau totalnya udah berapa lama gitu sampai dengan 2018 itu? 21 tahun kayaknya. 21 tahun ya. Waduh, berarti tidak diragukan lagi ya validnya gitu kamu mengartikan bahasa isyarat untuk orang-orang ya yang keterbatasan untuk berbicara, tuli dan lain sebagainya. Nah, kalau
sampai bisa jadi JBI-nya itu dari mana nih untuk NTT Kupang begitu maksudnya? Jadi pertama kali kan kita dipertemukan. Nah, waktu itu dipertemukan itu di ibadah di gereja. Jadi mereka mengundang teman-teman tuli ke gereja, dipertemukan, kita belajar. Kita diberikan kesempatan untuk bisa kasih akses di gereja itu kan setelah pelatihan. Jadi yang memotivasikan juga adalah salah satu teman tuli ini berikan kesaksian bahwa benar-benar untuk pertama kalinya dalam hidup dia mendengarkan firman Tuhan lewat CBI. Oh begitu. Itu yang bikin motivasi, dan setelah itu Ike pikir-pikir mau melayani dengan teman-teman tuli. Oh seperti itu. Jadi kemudian JBI apa tadi, juru bahasa isyarat ini kalian mendaftarkan diri ke organisasi nasionalnya sendiri atau seperti apa sampai akhirnya disebut ini kami teman-teman JBI gitu. Karena penggunaan JBI ini apakah umum atau memang harus terdaftar dulu nih di JBI nasional gitu? Kalau untuk terdaftar di JBI nasional, sekarang ini kan kami punya ministry sendiri. Jadi setelah kami mendapatkan pelatihan, kami sudah bisa disebut juru bahasa isyarat. Oh begitu. Ada sertifikatnya? Ada. Resmi? Dari ministry itu. Oh dari ministrinya ya. Jadi sudah masuk lah begitu ya dengan JBI karena terdaftar secara ministrinya begitu. Artinya diakui begitu dan valid ya sertifikatnya. Oh ya. Nah, apakah nanti seterusnya akan tetap terikat dengan ministry ini atau terlepas dari itu teman-teman yang lain yang mau bergabung begitu? Kalau misalkan di luar kami juga ada teman-teman yang belajar bersama-sama dengan teman-teman tuli. Mereka jadi, juga teman-teman tuli itu senang teman-teman mau belajar bahasa isyarat lewat mereka juga. Oh gitu kan. Begitu. Jadi belajar juga dengan teman-teman tuli ya, biar kita lebih paham lagi gitu kan ya. Emangnya apa bedanya sih begitu yang kalau kita pelajari secara maksudnya dari ya mungkin dari YouTube contohnya ya, atau belajar dari buku dengan langsung berhadapan dengan orang tuli, itu bedanya di mana sih? Jadi gini Kak, kenapa harus berhadapan langsung? Karena mereka itu kamusnya. Jadi bahasa isyarat itu tidak punya kamus selain mereka. Oh begitu. Gitu kan. Jadi kalau mau lihat YouTube pun harusnya bertemu dengan mereka karena mereka adalah kamusnya. Gitu. Lebih apa ya? Lebih paham kitanya ya. Makanya Ike sudah tahu bahasa isyarat. Tidak bisa Ike mengajarkan Karani sepenuhnya karena itu bukan wewenang Ike. Itu adalah bahasa punya teman-teman tuli. Oh gitu. Jadi maksudnya kalau contohnya ya, aku mau belajar nih, berarti nggak bisa lewat Ike gitu. Boleh bisa, tapi harus dengan teman-teman tuli karena itu bahasa mereka. Harus juga sama mereka begitu ya. Oke, belajar dipungut biaya nggak? Kalau belajar apa? Belajar bahasa isyarat sama teman-teman. Tidak. Gratis ya? Gratis. Siapapun boleh nih? Boleh. Serius? Serius Kak. Oh, terus kalau udah bisa dapat sertifikat? Sebenarnya sertifikat itu hanya dapat dari salah satu penyelenggara yang memberikan pelatihan untuk bahasa isyarat itu. Oh gitu. Jadi kalau ada pelatihan ikut aja biar dapat sertifikat, biar nambah-nambah portofolio kita juga nih kalau seandainya diundang oleh instansi atau apa tuh. Tapi kan kalau kayak gitu kan berarti ada komunitas tersendiri ya di Kupang ya. Nah ini yang mau aku tahu gitu, komunitas ini apakah masih tadi seperti aku bilang tergantung sama ministry atau kalian bentuk sendiri komunitasnya? Kalau kita karena sama-sama di NTT ini kan ada beberapa juga yang di luar komunitas kita dan di 15 orang itu memang beberapa tidak aktif Kak. Jadi sampai sekarang cuman 3 tapi satunya sudah pergi ke Jakarta dan tinggal berdua. Jadi kami punya wadah. Kami JBI NTT dan kami ada beberapa, dan di luar dari ministry kami juga ada anak-anak mahasiswa yang mereka benar-benar belajar dari teman-teman tuli langsung Kak. Oh begitu ya, wah seru juga ya. Berarti untuk JBI NTT juga ada ya komunitasnya, baik dari ministry baik di luar ministry yang memang semuanya mau niat belajar dan tahu bahasa isyarat dari teman-teman tuli. Nah kemarin itu waktu kalau nggak salah ya Ika, ini juga menarik ya. Kemarin tuh waktu yang nyanyi si kecil itu yang nyanyi ojo dibanding-bandingnya gitu loh ya. Waktu di upacara mendadak aku kok mendoain ya. Itu kan sempat viral karena ada orang yang
membahasa isyaratkan JBI. nyanyiannya tersebut ya, dari JBI juga yang membahasa isyaratkan nyanyiannya yang ojo dibanding-bandingnya itu. Padahal itu kan bahasa Jawa begitu ya. Tapi dia mampu untuk mengisyaratkan artinya kepada teman-teman kita yang keterbatasan tadi ya, teman-teman tuli ataupun yang disabilitas yang tidak memahami begitu. Nah, kalau dilihat dari ranah seorang JBI dengan hal ini, apakah ini boleh-boleh saja begitu? Iya Kak. Jadi boleh-boleh saja ketika JBI itu mengerti akan bahasa itu. Jadi untuk dalam isyarat pun lagu pun, lirik lagu pun bisa dinyanyikan dalam bahasa isyarat. Ya, gitu, karena setahu aku segala hal ya harus mampu ditafsirkan atau dibahasa isyaratkan, baik itu tadi lagu, mungkin juga film dengan ucapan kata-kata, bahkan berita atau orang sambutan, pidato dan sebagainya. Selama itu mengeluarkan bunyi ya itu bisa diisyaratkan, yang penting paham dan memahami arti dari kata-kata itu. Ya contohnya kayak itu kan bahasa daerah ya. Iya. Jadi kan lebih bagus lagi kalau orang daerahnya yang mengartikan. Iya, benar, Kak. Jangan itu bahasa Jawa wong timur yang gitu. Contoh ya. Itu salah. Belum tentu dia paham gitu kan. Mungkin akan lebih diterima kalau JB-nya itu adalah orang yang mengerti dan mengerti suku dari daerah tersebut ya. Mungkin itu masih bisa lebih dipertanggungjawabkan kali ya. Setuju gak sih Ike kalau kayak gitu? Setuju. Kemarin Ike dikirim sama sepupu video itu, terus dilihat ulang-ulang. Dipanggil kan, Titi Ike bisa nggak kayak gini? Terus bilang, oh bisa, tapi kan kalau bahasa dalam bahasa Kupang pasti bisa kan? Masing-masing daerah ya. Iya. Itu kayaknya orang JB-nya mungkin wong Jawa juga gitu. Bener. Jadi dia paham ya, mengerti artinya apa. Oh boleh ya kayak gitu ya. Dan mungkin itu lebih tidak diperdebatkan karena oh iya dia orang Jawa juga, jadi nggak apa-apa kalau diartikan. Dalam konser pun begitu sama. Kemarin lihat di konser, tidak apa-apa disebutkan konsernya aja. Viera. Kemarin ada JBI juga di panggung. Dia nyanyi, dia mengisyaratkan bahasa itu. Oh keren ya. Dari lagunya Viera. Oh begitu. Jadi memang ternyata JBI ini sebenarnya lebih berdampak kepada masyarakat. Kalau menurut kamu gimana sih ke seorang JBI sejati lah ibaratnya begitu? Kan namanya kalian bekerja gitu ya untuk mengisyaratkan bahasa teman-teman untuk bisa dipahami oleh mereka gitu. Apa yang kamu selama kamu menjadi seorang JBI gitu, profesi ini apa yang membuat kamu merasa bahwa ini adalah pekerjaan yang menurut aku waduh mulia, bagus atau keren gitu, sampai bisa bertahan sampai saat ini? Kalau dari Ike, kalau menurut Ike bukan pekerjaan. Oh apa dong ini? Tapi Ike melayani. Oh melayani. Jadi ke satu tempat Ike tidak pernah tanya fee-nya berapa nih, gak pernah sama sekali. Nanti selesai kalau mau aduh terima kasih tapi lain kali oh tidak ini untuk uang transportasi. Selalu yang di pikiran Ike ini adalah pelayanan dan Ike mau memberikan akses kepada mereka. Karena kalau bukan Ike, teman-teman JB yang lain mau siapa lagi? Gitu. Semua teman-teman JB sepemikiran kayak kamu tidak? Tidak tahu. Oh tidak tahu. Tidak tahu. Oh, kamu ini prinsip kamu ini gitu. Prinsip Ike gitu. Prinsipnya Ike seperti ini. Jadi ini pelayanan, bagian dari pelayanan. Jadi tidak pernah mengharapkan apapun. Kalau diminta tolong, oke, selama mampu ada waktu, iya gitu kan ya. Sekarang kamu kesibukannya apa? Kalau sekarang kesibukannya baru seminggu ini, puji Tuhan, Ike keterima lulus dari SKIK sudah keluar dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan ditempatkan di salah satu puskesmas. Jadi memang Ike lulusan kebidanan dan memang selama ini dari 2018 belum bekerja, tapi masih fokus dengan teman-teman tuli. Jadi puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kali ini bisa melayani dalam dunia kesehatan. Wow, amazing. Ini berkat loh dari pelayanan yang kamu lakukan itu, dan ini proses dan akhirnya Tuhan menjawab doanya begitu. Karena kamu melakukan segala sesuatu dengan ikhlas tanpa pamrih, tanpa meminta sesuatu. Apa yang kamu dapatkan dari teman-teman tuli ketika ada seorang JBI di situ? Yang Ike selama ini rasakan, mereka mendapatkan sesuatu yang selama ini mereka tidak tahu gitu. Terus mereka bisa setara dengan kita. Kalau kita kan dengar, kalau misalkan orang lagi ngomong di depan pakai mic, mau main handphone juga, mereka cuman kan dengar nih. Tapi kalau misalnya teman-teman tuli,
mereka fokusnya dari mata kan. Jadi mereka memperhatikan benar-benar gitu. Jadi kayak pikirnya kalau memberikan akses itu harus betul-betul memberikan supaya mereka tuh paham apa yang mereka selama ini ketinggalan informasi gitu. Baik-baik. Artinya yang mereka lihat kan gerakan bibir ya. Itu juga bibir dan tangan, gerakan bibir dan tangan ya, itu salah satu yang menjadi faktor fokus perhatian mereka ya. Artinya mereka sangat terbantu sekali ya dengan adanya JBI merasa punya teman untuk berkomunikasi, ya tidak. Nah ini satu hal yang penting karena mereka duluan yang belajar bahasa isyarat gitu. Tapi ada nggak sih orang teman-teman tuli yang baru-baru mau belajar bahasa isyarat juga? Ada Kak. Banyak. Ada beberapa yang mereka memang benar-benar di rumah orang tua belum mengizinkan mereka. Ada teman-teman ini yang mengajarkan mereka. Oh, tapi teman-teman tuli ini yang mengajarkan. Gitu. Oh seperti itu. Jadi kan karena mereka mampu melihat, artinya mampu membaca. Jadi kalau ini artinya seperti ini dan lain sebagainya. Oke, boleh kamu kasih sedikit gitu contoh hal yang cukup berbeda begitu. Kalau kita kan kayak, kalau kita umum ya, kalau kita ya kayak contohnya saya makan apa gitu, jagung gitu. Kalau kita kan secara umum kan kayak gitu ya, saya makan jagung. Sebenarnya ada nggak sih kayak, oh yang benar tuh kayak gini nih. Kalau kita yang nggak tahu apa-apa, paling kita kan kayak gitu, kayak saya minum atau saya makan buah atau apa gitu, semangka atau apa gitu. Yang benarnya kayak gimana sih Kak Ika? Jadi yang tadi juga benar, atau makan pisang gitu. Benar juga ya. Jadi isyarat itu kan dari tubuh. Betul. Nah tanpa kita sadari sehari-hari itu kita pakai bahasa isyarat tanpa kita pelajari. Contohnya ada sekat dinding, terus kita saling dalam satu ruangan itu, terus kita mau panggil kan tidak bisa. Jadi isyarat yang kita buat itu benar-benar juga isyarat. Jadi yang seperti tadi Kak Rani buat itu isyaratnya benar juga. Oh begitu. Oh begitu. Karena saya pernah ada gitu teman saya yang bilang kalau kita kan bilang makan pisang begitu, atau kupas pisang makan. Ada kayak bolak-balik begitu maksudnya. Oh, jadi kayak gitu. Kayak jadi gimana sih? Jadi mereka itu karena belum mengerti SPOK-nya kan. Iya maksudnya itu SPOK-nya. Ya, SPOK-nya. Jadi kan itu. Karena belum paham dengan SPOK, jadi kadang mereka langsung mengartikan pisang langsung dimakan. Artinya saya mau makan pisang langsung dimakan gitu. Oh kayak gitu. Jadi mereka belum paham SPOK gitu. Jadi kadang Ikes kasih tahu bahasa Indonesia yang ini yang benar, terus yang ini kalian jangan pakai lagi. Oh begitu artinya iya. Oh contohnya apa? Berupaya. Berupaya kan berusaha. Terus upah kan kadang uang. Oh uang. Kan ada kata-kata yang imbuhan dan yang tambah itu kan beda-beda artinya. Awalan imbuhannya beda arti kan. Jadi lebih baik menggunakan berusaha daripada berupaya. Terus Ike lebih mencari arti dari kata itu lebih sederhana. Nah, benar. Karena mereka kan tidak mengerti bahasa yang terlalu tinggi gitu. Iya ya. Nah, ini adalah kreativitasnya seorang JBI ya. Dan sulitnya di situ. Ketika harus mengatakan stabilitas, contoh ya, kata-kata istilah-istilah apa nih stabil? Oh, berarti stabil gitu, contoh harus stabil. Normal. Iya gitu. Nah, biasanya kan gini nih, mereka kan juga artinya teman-teman tuli kita tidak setiap hari kan didampingi kan. Maksudnya kalau ada event-event tertentu dulu nih baru mereka minta teman JBI untuk dampingi. Contohnya mereka yang punya prestasi yang mungkin diundang dan lain sebagainya. Nah, gimana sama teman-teman tuli yang lain yang artinya kan seperti saya bilang tadi nggak tiap hari didampingi. Kalau ada kesulitan biasanya kayak gimana tuh mereka menghubungi atau cara kalian menjelaskan? Biasanya lebih kemana kesulitan mereka? Kalau mereka lebih kesulitan di publik, contohnya ada teman tuli dia mau bayar tagihan wifi, kan petugasnya bingung kenapa ini tidak bisa bicara, terus bicara juga tidak dibalas gitu kan, jadi tidak dibalas gitu lah. Terus jadi teman tuli ini langsung ngechat, kamu sibuk ada waktu luang bisa VC sekarang kan, video callan kan kita. Oke, bisa. Kalau gitu biasa Ike sudah tahu, oh ini urgent gitu. Karena mereka langsung kasih tahu ini butuh sekali. Jadi Ike langsung sempatkan waktu sebentar,
oke, boleh kita video call sekarang. Terus langsung kasih tahu, saya mau bayar tagihan tapi petugasnya tidak mengerti kalau saya ini tuli gitu. Terus kalau saya kadang kalau misalnya sibuk, saya selalu bilang ke mereka, tulis saja di kertas atau di handphone, kasih tahu mereka gitu. Tapi kalau misalnya masih sempat, mereka langsung kasih handphonenya di depan pembicara itu, di depan petugas itu, terus petugas kasih tahu, tolong kasih tahu mereka, tolong kasih tahu dia gini, langsung aku kasih tahu. Oh, kayak gitu. Nah, ini menarik ya. Menurut gini, kan kalian ada berapa orang sih totalnya sih JBI yang aktif? Yang aktif 7 aja nih aktif. 7 ya. Teman-teman tuli padahal banyak nih kalau totalnya. Banyak sekali. Nah, itu kalau mereka pas urgent kayak gitu, apakah bertujuh yang sering dihubungi? Artinya nomor kalian ada sama mereka semua dong? Ada. Kita punya grup. Kalau menurut kamu penting nggak sih bahasa isyarat ini juga menjadi salah satu syarat bagi petugas mau BUMN, instansi khususnya melayani jasa untuk belajar, tapi yang standar aja, yang normalnya? Penting nggak? Sangat penting, Kak. Wah, saya sih kemarin 2019 kita ngajarin 11 puskesmas di Kota Kupang. Wah, keren tuh. Memang saya setuju banget. Apalagi yang urgent, yang memang fasilitas publik yang sering digunakan oleh teman-teman masyarakat kita ya. Artinya tidak ada perbedaannya di sini. Bagaimana kita mensetarakan semuanya sesuai dengan norma-norma Pancasila ya. Bahwa bagaimana kita juga harus belajar minimal bahasa-bahasa standar untuk pelayanan ya bagi teman-teman tuli kita. Kayaknya jangan hanya di puskesmas deh. Kamu setuju nggak sih kalau juga ada di telekomunikasi contohnya ya, kayak di situ atau di bidang yang lain? Tahun gitu. lalu ada, Kak. Ada di Polda NTT. Kayak begitu pelayanan. Terus kemarin Ike lihat di Samsat sudah ada khusus gitu. Khusus disabilitas, pintu khusus disabilitas. Duh, Ike senang sekali lihat seperti itu. Kan. Aduh, ini inklusi sekali. Makanya gitu. inklusi sekali, dan saya juga setuju, dan ini perlu kita gerakkan ya hal seperti ini ya, sehingga mereka jadi tidak merasa berbeda gitu, tetapi mereka betul-betul dianggap sama dengan kita, disetarakan ya. Ini yang penting sekali, dan ini kebahagiaan juga bagi teman-teman kita yang disabilitas maupun yang tuli ya, Ika ya. Kamu setuju dong ya berarti setuju ya. Sekali. Waduh, perlu ada lagi pelatihan-pelatihan nih, teman-teman JBI perlu dilibatkan juga nih dalam segala hal begitu ya. Mungkin dari segi hal yang paling kecil ya, mungkin kayak podcast kita next time. Mungkin nanti Kak Coki mau belajar, saya juga mau belajar JBI sambil saya ngobrol. Saya sambil Oke. Nah, kalau untuk hal yang biasanya yang paling standar untuk kita kayak memperkenalkan diri itu seperti apa sih bahasa isyaratnya? Kalau bahasa isyarat kan ada 2, Kak. Oh, ada 2? Iya, CB tuh Sistem Isyarat Bahasa Indonesia yang dibuat oleh orang dengar dan diaplikasikan oleh orang teman-teman tuli. Kalau Bisindo ini punya teman-teman tuli, teman-teman dengar, belajar dari mereka. Lebih akurat yang Bisindo dong ya, berarti karena bahasa langsung isyarat Indonesia yang mereka buat, langsung kita belajar dari mereka. Dari teman tuli yang mengerti langsung artinya seperti apa. Dan kalau kamu bandingkan lebih mudah yang mana? Bisindo dong. Bisindo dong ya, lebih mudah, lebih sederhana juga ya caranya. Juga. Seperti apa coba kayak? Kalau Bisindo dia 2 tangan, Kak. Oh, 2 tangan. Kalau CB yang 1. Oh. Kalau Bisindo A, abjad dari A sampai Z. A, B ya, C, D, E, F, G, H, begini. Gini. H, balik yang ini. H, ya. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, ini ya, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, Z gini ya? Ya. Oke, kita belajar. Mampu kan gimana caranya? Halo, kalau halo apa sih? Halo. Oh, halo tetap gini. Annyeonghaseyo, halo. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Oh gitu ya. Ba. Oh gitu. Apa kabar gitu. Halo, apa kabar? Nah ini nih harus ditatar nih bahasanya. Oke gitu ya Kak. Aduh seru banget ya. Saya juga jadi ingin belajar untuk bisa. Kalau Karani gimana? Isyarat Karani nama. Oh nama. Tadi sudah belajar loh tadi saya. Mari kita coba. Oke. Saya lupa. Oh R.
R A N Y. Tepuk tangannya seperti oh, tepuk begini tangan ya. ya. Oke. Yeay, aku bisa nih yang nonton nih. Nama aku itu ya. Oh, keren. Tapi ketika kamu, artinya begini, minat orang untuk mau belajar bahasa isyarat dan mau fokus tuh banyak nggak sih, Kak? Banyak yang mau belajar, tapi untuk bertahan itu ya. Oh, kenapa? Kebanyakan alasan mereka nggak bisa bertahan apa? Mungkin pemikiran mereka ini tidak penting gitu. Oh ya? Mungkin ya, mungkin. Baik. Tidak tahu kan masing-masing pikiran orang berbeda-beda. Tapi kalau seandainya ada instansi atau perusahaan yang pengen buat pelatihan gitu, hubunginya siapa? Hubunginya? Boleh ke kita, boleh ke teman-teman tuli juga. Tuh, nanti kan kita berkoordinasi dengan teman-teman tuli kan, harus mereka yang mengajarkan gitu. Oh, begitu, harus teman tuli yang mengajar ya. Nanti sama-sama Kalian dengan kita, translatornya kan gitu. Terus mereka yang kasih ajar gitu. Iya, mereka yang ajarkan ini A, B dan lain sebagainya kayak gitu. Oh, jadi dua orang saling praktek di depan. Jadi biar yang audiensnya bisa melihat. Oh, itu ada materinya juga. Ada materi. Ada red card-nya juga nggak? Dari teman-teman tuli. Oh, mereka yang udah siapkan red card-nya ya. Jadi kalau untuk pelatihan sekian gitu ya. Harus dong. Ini tapi kalau selama ini pelatihan kita tidak memberikan pelatihan pakai biaya, tidak pernah. Oh ya? Selalu memberikan kesempatan untuk teman-teman bebas mau belajar. Kayak gratis. Dari instansi mana yang minta? Gratis. Oh, gratis gitu. Kita berikan. Memang diberikan gratis, tapi kan pasti dari instansinya yang menyiapkan. Entah itu disebut uang transport atau apa ya. Oke, menarik sekali. Mungkin apa yang bisa disampaikan sama Ike deh kepada masyarakat umum nih kita ya, khususnya masyarakat, untuk bagaimana kita menghargai teman-teman kita begitu ya. Dan akhirnya seperti katanya Ika nih, semuanya udah pada mulai belajar, berlatih untuk mau tahu bagaimana bersyarat biar lebih nyaman ya sama teman-teman tuli kita. Silakan boleh disampaikan. Jadi ayo mari kita semua masyarakat khususnya di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur, mari kita memberikan kepada mereka akses dan juga jangan menyepelekan mereka, tetapi kita harus membuat kota kita tercinta ini menjadi kota yang inklusif dan kita harus memberikan kepada mereka ruang agar kita setara. Setuju. Thank you. Setuju banget. Ku podcastkan ceritamu.